Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dikarenakan guru kelas 5 dan 6 itu ada yang sedang rapat, maka kelasnya kalian akan digabung ya. Nah, di sini nanti kalian kelas 5 dan 6 akan belajar bersama Bu Ratna ya. Nah, untuk itu makanya kelasnya dibuat kelas rangkap di ruangan ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini kita tetap berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, coba Bu Ratna absen dulu ya. Coba kelas 5. Tengok kanan dan kiri temannya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh iya, masuk semua sip. Nah, kelas 6. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, ada satu. Rere sakit? Oh iya. Nah, semoga kita doakan yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran kali ini, apakah kalian masih ingat dengan pembelajarannya kemarin? Kelas 5? Kelas 6? Oh iya. Nah, untuk materi kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Sedangkan untuk kelas 6, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, di sini kita akan belajar tentang peristiwa alam yang ada di Indonesia untuk kelas 5. Sedangkan untuk kelas 6, kita akan belajar tentang peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang peristiwa apa saja sih yang ada di Indonesia itu. Ya, untuk materi kali ini, Bu Ratna akan membahas kelas 5 dulu ya. Kita akan belajar tentang peristiwa alam di Indonesia. Salah satunya yaitu ada gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, angin puting beliung. Nah, 5 tersebut yang disebutkan Bu Ratna ini tadi termasuk peristiwa alam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi itu dibagi menjadi 3, anak-anak. Ada gempa bumi vulkanik, runtuhan, dan tektonik ya. Sedangkan gunung meletus itu letusan gunung api yang mengakibatkan berbagai banyak dampak yang merugikan. Kalau banjir, kalian sudah tahu kan banjir itu disebabkan oleh hujan yang terus-menerus, yang tiada henti, dan salah satu penyebabnya yaitu sampah. Makanya kita sebagai manusia harus punya kesadaran diri untuk membuang sampah kepada tempatnya. Jika kita salah membuang sampah atau jika kita salah ya, jika kalian salah membuang sampah sembarangan, maka berakibat fatal juga. Yaitu salah satunya yaitu banjir. Nah, yang keempat yaitu tanah longsor. Tanah longsor ini diakibatkan oleh hujan yang terus-menerus. Karena apa? Penggundulan hutan. Karena kita habis menebang pohon itu kita tidak menanamnya kembali atau tidak mereboisasi. Makanya hutannya menjadi gundul ya dan mengakibatkan tanah longsor. Sedangkan angin puting beliung itu disebabkan oleh angin yang sangat kencang sekali dan bergeraknya itu memutar. Nah, sekarang Bu Ratna untuk kelas 5 itu tadi materi yang dapat Bu Ratna sampaikan dulu ya. Sekarang Bu Ratna menjelaskan ke kelas 6. Nah, sama kelas 6 juga kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia dan negara-negara tetangga ya. Sama untuk kelas 6 materinya yaitu IPS, kita akan membahas yang pertama itu ada pergantian musim, yang kedua ada terbentuknya embun, yang ketiga ada terbentuknya pelangi. Nah, itu adalah peristiwa alam yang ada di negara-negara tetangga kita. Untuk kelas 6, meskipun ada peristiwa di negara-negara tetangga, di Indonesia juga ada peristiwa alam yang merugikan manusia. Contohnya sama dengan materi kelas 5 tadi, ada banjir dan kekeringan. Kedua ada tsunami dan yang ketiga ada letusan gunung berapi. Nah, banjir itu juga disebabkan oleh luapan air yang melebihi batas. Sedangkan tsunami itu terjadi karena gelombang air laut yang menerjang masuk ke beberapa kilometer ke daratan. Sedangkan letusan gunung berapi itu juga disebabkan oleh akumulasi magma yang keluar melebihi celah kerak bumi. Itu peristiwa yang merugikan manusia. Nah, Nana, tadi kan Bu Ratna hanya menjelaskan saja tanpa kalian ketahui gambarnya ya. Sekarang Bu Ratna membawakan gambar. Nah, di sini ada gambar. Di sini adalah gambarnya anak sedang membuang sampah sembarangan. Sedangkan gambar yang kedua, ini adalah ada gambar letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan tsunami. Dan kalian bisa melihat gambarnya di sini ya anak-anak. Ini adalah peristiwa-peristiwa alam yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak itu tadi materi tentang peristiwa alam untuk kelas 6. Nah, sekarang kelas 6 dan kelas 5
Harap mencari kelompok atau mencari 5 pasang teman kalian untuk dijadikan kelompok. Boleh bebas, nanti kalau Bu Ratna yang nentuin, barangkali kalian tidak cocok, jadi Bu Ratna kasih kebebasan untuk kalian menentukan kelompok kalian masing-masing ya. Alhamdulillah kelompoknya sudah terkumpul ya. Nah, sekarang ketua kelasnya, Bu Ratna akan bagikan lembar untuk mengerjakan. Tadi kan sudah Bu Ratna jelaskan peristiwa alam yang ada di Indonesia dan negara tetangga untuk kelas 6 dan kelas 5. Sekarang Bu Ratna kasih lembar kerja. Yang pertama yaitu kita tulis kelompoknya, nama kelompoknya, yang kedua anggotanya, dan yang ketiga ini ada kalian melengkapi tabel. Nah, di sini tabelnya ada nama peristiwa alam tadi, banyak sekali yang Bu Ratna jelaskan tadi, negaranya. Untuk kelas 6 itu negaranya ditulis dan keterangannya apa. Sedangkan untuk kelas 5 yaitu sama nama peristiwanya apa. Kalau negara sama keterangan tidak usah, tapi diganti cara untuk mencegahnya. Contohnya kayak banjir, itu cara mencegahnya ya kita tidak membuang sampah sembarangan. Nah, mohon ketua kelasnya mengumpulkan apa namanya lembar kerja. Yang ketua kelas 6 mengumpulkan lembar kerja kelas 6, ketua kelas 5 mengumpulkan lembar kerja kelas 5. Alhamdulillah lembar kerja kalian sudah kalian isi dan bagus-bagus semuanya jawabannya. Nah, itu tadi pembelajaran tentang peristiwa alam yang ada di Indonesia dan negara-negara tetangga kita untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, sebelum Bu Ratna akhiri pembelajaran kali ini, adakah yang ingin bertanya? Oh iya, jadi kita tadi itu membahas tentang banjir ya. Tadi pertanyaan banjir. Nah, ya banjir disebabkan oleh hujan yang terus-menerus. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Ratna. Bila Bu Ratna ada salah kata, Bu Ratna minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.